Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu. Kita mensyukuri kebaikan Tuhan, dan biarlah pada pagi ini kita membawa hati kita kepada Tuhan, membawa hati sebagai seorang hamba. Namun sebelum kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan yang sangat baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Engkau secara pribadi dan lebih dalam lagi Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah teladan kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara bagi setiap pribadi kami, agar kami mempersembahkan hati kami ini untuk kemuliaan nama-Mu dan membawa hati sebagai seorang hamba. Mari Tuhan, Engkau menyertai persekutuan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkatkan penyembahan kita kepada Tuhan, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nyanyi dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Mari kita sama-sama melihat dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 16 hingga ayat 33. Ayat 16, Yesus berkata,
Tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku, lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku. Beberapa orang pengikut Yesus bertanya sesama sendiri, apakah maksud dia berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku, lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku? Dia juga berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Apakah arti tidak lama lagi itu? Kita tidak memahami apa yang dikatakannya. Yesus tahu bahwa mereka hendak bertanya kepadanya. Oleh itu dia berkata kepada mereka, tadi aku berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihat aku, lalu tidak lama kemudian kamu akan melihat aku. Adakah kamu mempersoalkan hal itu? Percayalah, kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bersuka cita. Kamu akan bersedih hati, tetapi kesedihan kamu itu akan berubah menjadi kegembiraan. Apabila seorang perempuan hendak melahirkan anaknya, hatinya susah karena masa penderitaannya sudah tiba. Tetapi ketika anak itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersuka cita karena seorang anak sudah dilahirkan ke dunia. Demikianlah halnya dengan kamu. Sekarang kamu susah hati, tapi aku akan berjumpa lagi dengan kamu. Hati kamu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diambil oleh sesiapapun. Pada hari itu kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Percayalah, Bapa akan mengurniai kamu apa saja yang kamu minta daripada Bapa demi namaku. Hingga saat ini kamu belum pernah minta apa-apa demi namaku, mintalah. Lalu kamu akan menerimanya supaya kegembiraan kamu sempurna. Ayat 25. Aku sudah mengatakan segala perkara ini kepada kamu dengan perumpamaan, tetapi akan tiba masanya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan perumpamaan, melainkan aku akan berkata dengan terus terang kepada kamu tentang Bapa. Pada masa itu kamu akan meminta kepada Bapa demi namaku. Aku tidak berkata bahwa aku akan meminta kepadanya bagi pihak kamu, karena Bapa sendiri mengasihi kamu. Dia mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang daripada Allah. Aku memang berasal daripada Bapa dan aku sudah datang ke dunia, tapi sekarang aku meninggalkan dunia ini lalu kembali kepada Bapa. Lalu pengikut-pengikutnya berkata kepada dia, sekarang barulah guru berkata dengan terus terang tanpa menggunakan perumpamaan. Sekarang kami tahu bahwa guru mengetahui semuanya. Tidak perlu sesiapa pun bertanya apa-apa kepada guru. Oleh itu kami percaya bahwa guru berasal daripada Allah. Yesus berkata kepada mereka, adakah kamu percaya sekarang? Saatnya akan tiba, malah sudah tiba, apabila kamu akan dicerai-beraikan. Kamu akan pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan aku seorang diri. Meskipun demikian, aku tidak sendirian, karena Bapa bersama-sama aku. Aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan karena bersatu dengan aku. Di dunia kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hati kamu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Kita sudah mendengar perkara terakhir yang dikatakan Yesus kepada muridnya. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus terus mempersiapkan mereka agar dapat memahami apa yang mereka alami setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ia telah mengatakan bahwa penggantinya akan segera datang, yaitu Roh Kudus, yang adalah penghibur yang lain. Ketika Roh Kudus datang, Yesus tidak akan bersama-sama para murid lagi. Roh Kuduslah yang akan berdiam di dalam mereka. Namun Yesus mengungkapkan perkataan yang sulit para pengikutnya fahami, yaitu tinggal sesaat sahaja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat sahaja pula dan kamu akan melihat aku. Apa yang dia maksud dengan tinggal sesaat dan berapa lama? Meski tidak faham, murid-murid tidak menanyakan hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus menjelaskan bahwa suatu saat mereka akan bersedih karena kematiannya. Pada saat itu dunia di sekitar mereka akan bergembira karena musuh-musuhnya senang atas keberhasilan mereka yang telah berjaya menyalibkan Yesus. Meski demikian, kesedihan murid-murid tidak akan berlangsung selamanya, karena akan berganti dengan sukacita. Berapa lama hal itu akan berlangsung tidak penting, karena hasilnya yang penting, yaitu bersukacita. Untuk mengamalkan hal ini, Tuhan memakai satu gambaran, yaitu kelahiran bayi. Ibu si bayi akan mengalami rasa sakit ketika bayi sedang dalam proses dilahirkan. Tetapi ketika bayi itu sudah lahir, ibu pasti bergembira. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Apa yang menyebabkan duka cita akan diubah Roh Kudus sehingga menjadi penyebab sukacita. Lalu apa yang membuahkan sukacita itu? Yaitu doa yang dipanjatkan kepada Bapa di dalam nama Yesus.
Dan Yesus memberikan jaminan damai sejahtera karena Ia telah mengalahkan dunia. Jaminan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini. Sesakit apapun penderitaan yang dialami akan digantikan dengan sukacita dan kegembiraan. Derita akan berakhir kegembiraan. Rasa sakit yang berujung kepada sukacita, dan duka cita yang mendahului kemenangan. Kita sudah melihat Yesus dengan jelas bahwa kita akan menghadapi kesukaran dalam hidup kita. Itu tidak dapat dielakkan. Tiada orang yang mempunyai segala sesuatu yang kita mau ingini. Tiada kehidupan yang sempurna yang semua yang kita mau kita dapat. Walau bagaimanapun, kesedihan kita akan berubah menjadi kegembiraan. Dan kita akan beroleh kesejahteraan karena bersatu dengan Yesus Kristus. Bila kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang membuat kita bimbang, tidak memahami rencana Allah, ingatlah kita ada penghibur yang menguatkan kita, Roh Kudus. Ingatlah bahwa ada Yesus yang akan mendoakan kita juga, serta ada Bapa yang mendengarkan doa kita. Betapa mengembirakan, betapa damainya Yesus Kristus penebus kita yang mengatakan bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dalam Yohanes bab 14 ayat 27, kesejahteraan yang aku tinggalkan dengan kamu, kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan dunia. Kesejahteraan Allah kelihatan berbeza daripada kesejahteraan yang digambarkan oleh dunia. Sejahtera dunia tidak sama dengan sejahtera daripada Allah. Dalam petikan ini kita melihat kesejahteraan kita temui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika hari ini saudara-saudari hati kamu bimbang, khawatir, gelisah, banyak hal yang menggugat damai dalam hati kamu, datanglah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Yesus yang mengalahkan dunia. Datanglah kepada Yesus dalam kesedihan, Tuhan gantikan dengan sukacita dan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akui banyak hal di dunia ini yang menyebabkan kami duka cita, yang menyebabkan kami berputus asa, yang menyebabkan kami hampir menyerah. Namun hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa Engkau Yesus telah mengalahkan dunia. Di dalam-Mu Tuhan kami menemukan kedamaian. Kami percaya kedamaian yang kami temukan di dalam-Mu Tuhan tidak sama seperti kedamaian kami cari di dunia ini. Oleh itu Tuhan, dalam apapun keadaan hidup kami, tolong kami supaya kami mendekati Engkau untuk menemui, untuk mengalami, untuk memperoleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih atas duka cita yang telah Engkau gantikan dengan sukacita, untuk kekalahan yang Engkau gantikan dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Jumpa lagi kita keesokan harinya. Tuhan Yesus memberkati.